yang di bawah 100.000 misalnya itu boleh sendiri-sendiri. Tapi 101.000 harus persetujuan. Tidak boleh memutuskan di atas plafon yang disepakati bersama. Ngerti nggak ini, saudara? Kalau nggak ribut. Jadi kalau saudara terpisah dengan pasangan saudara dan saudara harus beli sesuatu, tanya dulu. Zaman sekarang sudah banyak komunikasi gampang, SMS saja banyak yang gratis, betul? Jadi nggak ada alasan nggak bisa komunikasi. Nah, apalagi masalah tempat tidur, kecuali dengan persetujuan bersama. Untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah ini masalahnya. Kenapa? Karena kalau nggak beres di tempat tidur, hati lagi berdedek, tahu kata berdedek ya? Hati lagi dongkol pada pasangannya, mau doa apa doa gini, Tuhan biar cepat matilah dia, Tuhan cepat mati sudah. Nah karena dongkol, supaya aku bisa kawin lagi, awas kamu. Saudara, firman ini sungguh luar biasa. Terus, sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup apa? Bersama-sama. Nah ini loh alasannya, supaya siapa? Saya bilang tonggomu, enggak. Supaya siapa? Iblis bedes elek sitok itu loh saudara. Kurang ajar betul kunyuk satu ini. Selalu cari masalah. Jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Saya kagum pada 3 ayat ini. Papa kita begitu tahu keadaan kita, sampai dia ngomong begitu detail. 3 ayat ini saya pernah buat seminar gak habis-habis, pertanyaan orang luar biasa dan kagum. Maka itu suami istri jangan bilang, ojo takon, ojo jangan ngomong. Untuk kuloro gitu, awas ngomong begitu. Jangan tanya, ngomong saya lagi sakit gigi. Jangan bilang begitu. Maka itu sejak saya ngerti Ibrani 13 ayat 4. Nilai, value, atau kata value ya. Nilai dari satu pernikahan ternyata nggak dilihat rumahnya di Gedung Barok atau di Manyarkertoharjo. Enggak. Nilai dari satu keluarga bukan mobilnya merek apa. Bukan. Nilai dari satu keluarga itu dihitung apa yang dibicarakan di tempat tidur oleh 2 orang itu. Hebat sekali ayat itu. Jujur suami istri, dalam 2 minggu terakhir ini, apa diskusi saudara di tempat tidur? Jujur. Keluarga yang mata duitan, ketok saudara, ketok. Baru duduk di tempat tidur, belum rebah, sudah ngomong, kenapa saldo ini kurang? Nah itu mata duitan. Duit aja diomongin. Sampai sudah jam 2 lanjut besok. Tidur. Begitu melek, enggak doa, enggak cari Tuhan. Awas belum macam-macam ya. Nah duit lagi. Nah kalau itu isi pembicaraan di tempat tidur, itu keluarga mata duitan. Jadi apa yang saudara bahas bersama pasangan kita di tempat tidur? Saudara luar biasa. Karena itu akan jadi topik. Sejak tanggal 12 Juli yang lalu. Sekolah kami mulai di Nabire. Istri saya hampir tiap hari foto. Kemarin 2 hari yang terakhir ini dia kirim foto TK kami yang anak muridnya paling banyak, dia foto waktu anak itu lagi senam. Dia beri laporan, nanti yang di SMP ada urusan ini, semuanya itu. Saya bersyukur. Terus dia bisa guyon kepada saya. Rupanya memang Tuhan izinkan ya, kamu nggak ada di sini. Ini urusan tahun ajaran baru begitu banyak. Nah, saya berkata, puji Tuhan, kalau kamu sudah mulai bisa mengurus ini, supaya saya bisa mengurus yang lain lagi. Saudara, kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa itu. Maka itu komunikasi kita suami istri, komunikasi kita itu bagaimana? Keluarga yang gak harmonis, tempat tidurnya pasti sepi. Kenapa ya kok sepi?
Nah kayak gini nih sepi nih, nggak ada yang ngomong. Ayo, kenapa sepi? Nah, siwak katanya Pak Gembala. Malas ngomong. Ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut, gak usah ngomong. Nah itu dia. Maka itu bagaimana hubungan kita berdua, saudara, itu sangat menentukan. Wah, tentara sudah bubar. Ayo, mulai masuk. Iya. Saudara, ini yang kita mau. Amin. Jadi nilai keluarga kita. Ya, saya akan akhiri bagian tempat tidur dulu. Belum, ya saya belum. Tunggu dulu ya. Oke. Saudara lihat. Walaupun anak-anak kita, nggak semuanya ya, tapi sebagian ada. Walaupun anak-anak kita punya kamar sendiri, punya tempat tidur sendiri, waktu mereka masih kecil. Kalau kita ada di rumah, ada di kamar, anak-anak senang mainnya di mana? Walaupun punya tempat tidur sendiri, punya kamar sendiri. Nah, kenapa anak-anak milihnya tempat tidur papa mamanya? Saya heran, saya meneliti itu, saudara. Begitu papa mama ada di rumah, anak-anak gerutu sudah di situ. Wah, sudah lompat-lompatan, lempar-lemparan, guling, gulat, semuanya itu. Nah, biasanya mama yang sing bengok-bengok. Aduh, seperti baru dicuci ini kamu jadan. Nah, itu biasa mamanya begitu. Saya mau beritahu hari ini kepada saudara, anak-anak saja tahu bahwa di tempat tidur papa mama itu ada raja damai. Kok nggak amin sih? Ingat tuh, cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak ada raja damai di tempat tidur, ada Giam Loong di situ. Ya, ada raja neraka di tempat tidurmu. Ingat itu baik-baik. Maka itu begini, begitu kita dua ribut, nggak usah bertengkar, jengkel saja. Jadi kan nggak ngomongan. Percayalah, tempat tidur kita jadi sepi. Anak-anak bisa rasa. Betul tidak? Jawab yang saudara punya anak. Kok bisa tahu mereka? Saudara bisa berkata amin untuk Ibrani 13 ayat 4. Jaga tempat tidur kita, suami istri. Kalau kita beres di situ, keluar kamar beres, senang, indah. Anak-anak ke sekolah, kita ke kerja, membawa surga, bawa damai, itu luar biasa. Amin kan lagi? Nah, jadi tempat tidur itu penting. Ini intermezzo saja, tapi boleh saudara praktekkan. Saya itu sedih, apalagi Tuhan. Masih sangat banyak sukacita orang Kristen itu ditentukan oleh berapa jumlah uangnya. Ayo ngaku dalam hati, nggak usah angkat tangan, nanti difoto, nggak usah. Berapa banyak di antara saudara kalau lagi duit banyak, guyunya terus sampai lupa mingkem. Misalnya sampai lupa nutup mulutnya karena uangnya banyak. Begitu uang kurang, mulai totok kerotot, kodok kintel sing welek dulu mukanya saudara. Nah, itu pun anjing tahu. Anjing itu luar biasa saudara. Oke? Anjing itu kan sensitif bukan? Entah lagi naik motor atau naik becak atau naik mobil, anjing itu tahu ini langkah bos atau langkah nyonya. Betul? Ini motornya bos atau motornya nyonya. Ini mobilnya bos atau mobil nyonya. Betul nggak? Anjing tahu nggak, saudara? Sangat peka. Nah, begitu dengar, oh ini nyonya pulang, anjing lagi tidur, dia ngelirik terus satu kuping berdiri. Nah, bisa tuh anjing, bayangkan gitu ya, ngelirik satu kuping berdiri. Apa yang dirungokno? Kupingnya ngapa? Dia mau dengar dulu suara. Kalau nyonyanya pulang rumah, nutup pintu, buka pintu, nutup pintu, manis, siul-siul, nyanyi-nyanyi, anjing langsung tidur lagi punya duit. Loh, anjing saja tahu loh saudara. Tapi kalau dia dengar bos pulang, ya, ini bos ini, suara mobilnya, juder, nah mulai ini, juder, duar, nah, wah, langsung dia ngeloyor cari kolong meja. Lagi nggak punya duit ini. Saudara jujur, ayo jujur. Jangan cuma tertawa saja. Damai sejahtera kita ditentukan oleh apa? Sangat celaka kalau damai sejahtera kita ditentukan oleh berapa banyak uang kita. Anak-anak pun jadi sedih. Anak-anak kalau tahu malam itu mama papanya ribut nggak punya duit, mereka mau pagi-pagi cepat